مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kang Dadang mah ada, Mang. Aduh, udah lama kayaknya duduk ya. Masya Allah. Ustad, aduh, dia teh banyak masalah nih, makanya ingin berduduk-duduk dengan Ustad ini tuh banyak pertanyaan yang mengganjal, Ustad. Ustad, kami itu kan aktif ya atau bergaul di masjid kami ya. Masjid kami itu ya awam lah, awam yang tidak mengenal sunnah, yang seperti umumnya ya tidak mengenal sunnah. Baik itu dalam masalah-masalah sholat atau kegiatan-kegiatan lain. Sementara kami di situ hanya sedikit, Ustaz. Hanya sedikit, hanya kecil lah, kecil di sebuah lingkungan yang besar. Nah, kiat-kiat untuk kami kan mengenal sedikit misalnya sunnah, Ustaz. Ingin mereka juga seperti kami ya mengenal sunnah, ingin mereka yang di masjid itu bisa paham tentang sunnah. Sementara kami kadang-kadang sulit untuk menyampaikannya. Nah, apakah juga kami khawatir juga kalau mendatangkan ustadz-ustadz besar di sana, khawatir jadi masalah. Nah, gimana Ustadz cara-cara atau kiat-kiat untuk supaya kami bisa berdakwah di situ, atau kiat-kiat kami mendatangkan pengajian atau mendirikan pengajian sunnah, mendatangkan ustadz-ustadz yang dari luar, atau gimana Ustadz? Nah, untuk supaya ya tujuan kami inginnya ya mereka itu mengenal sunnah seperti kami juga mengenal sedikit sunnah. Mana Ustadz? Silakan Ustadz. Oh, kalau yang kayak itu nanya kepada yang udah lebih lihat matahari di dakwah biar dulu. Antum dulu Ustaz. Wah, salah satu. Enggak, antum Ustaz. Silakan. Masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa wala. Mungkin yang kita ingin sampaikan, saya barangkali pribadi, anak pribadi ya lebih banyak kepada pengalaman pribadi saja ya, gitu kan. Walaupun bisa jadi ini dialami oleh banyak tempat, atau mungkin juga dialami sebagian, atau memang beda ya. Dari pengalaman yang ada, memang sih kalau anak pribadi ya, kalau misalnya kita lagi di suatu tempat yang di situ kita nggak punya kaki gitu ya, kita nggak kenal, misalnya kita ngontrak atau pindah rumah baru gitu kan. Di situ masjidnya masjid orang awam yang belum kenal sunnah, kayaknya kita diri yang kenal sunnah gitu kan. Nah, kalau bicara tentang bagaimana kita mengenalkan dakwah, tentu yang terbayang sama kita proses yang panjang gitu kan. Kadang-kadang kita juga bingung kita memulainya dari mana gitu. Bingung gitu kan, kita merasa sendiri gitu ya, dengan kapasitas ilmu yang juga sangat terbatas, nggak ada yang kita kenal gitu kan. Ya kalau dari yang Anas dicoba lakukan sih ya, yang pertama ya kita bagaimana cara bisa diterima dulu. Bukan dari sisi apa yang mau kita sampaikan, tapi sebagai warga lah gitu. Ya, warga yang sebagai baik. Warga yang baik dulu gitu kan. Itu. Caranya gimana ya, kalau kita misalnya ke tetangga sambil lewat, misalnya sambil sholat, nah kita ucapin salam gitu kan. Kalau misalnya dia tuh jualan gitu Sat, kita beli gitu. Kok di situ ada masyarakat punya usaha tuh, misalnya jualan air isi ulang tuh, kita upayain berlangganan. Nah, itu kita membangun ibaratnya jaringan berupa agar kita dikenal. Gitu. Itu untuk berkaitan dengan tetangga-tetangga yang terdekat sih ya, kalau dari yang anak jalani begitu. Kemudian dengan di masjid. Nah, di masjid ini kalau misalnya masjid yang memang di situ udah ada udah ada ustadznya gitu kan, udah ada kiainya, ya sebenarnya sama. Kita nggak bisa dari ujuk-ujuk langsung bicara tentang ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, kan ibaratnya belum masanya, dan nilai jual kita juga belum ada gitu kan. Ibaratnya kita nih mau jual produk dagang gitu kan, ibaratnya kan ya kitanya kan harus dipercaya dulu
sebelum barang itu dipercaya, yang jualnya juga harus dipercaya dulu kan gitu. Seperti itu. Ya yang kita lakukan ya memang sama sih di masjid juga. Kita coba untuk membangun kenalan satu jamaah dengan jamaah yang lain gitu kan. Bertegur sapa gitu kan, seperti itu, mendekati mungkin tokoh masyarakat di situ semampu yang bisa kita lakukan. Nah memang yang jadi masalah sih dari beberapa teman-teman juga dengan menghadapi seperti ini, kadang-kadang masalahnya gini Ustaz, memang ini kan situasi yang alami ya di masyarakat ya, bukan bentukan mereka juga mungkin ya, alami juga kan mengalami seperti itu berdasarkan pemahaman mereka yang mereka dapatkan selama ini gitu kan. Itu. Cuman yang jadi masalahnya sering kadang-kadang kemampuan kita untuk bersosialisasi itu yang menjadi masalah sebenarnya. Kurang supel kadang-kadang gitu kan. Kita tuh merasa kayaknya pangsunanya kita gitu ya. Jadi udah yang lain tuh udah dikonotasikan dan dipandang buruk dan seolah-olah musuh yang akan menghadang dan menghambat dan menyusahkan kita gitu kan. Nah itu sebenarnya kan suudzon sebenarnya. Suudzon itu. Jadi oleh karena itu ya kita juga ya memang harus membersihkan hati juga sih. Bahwa kita tuh ingin kebaikan buat mereka gitu kan. Mereka juga saudara kita gitu kan. Maka ya sambil doa sih, sambil jalan terus. Kurang lebih gitu sih pengalaman pribadi itu kayaknya. Iya makanya saya juga teringat dengan nasihat Rasul. Masya Allah. Ya kepada Mu'ad bin Jabal. Ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini yang akhir ini nih. Perlu berbudi pekerti yang luhur biar simpati dulu orang. Betul Ustaz, betul itu. Biar simpati dulu orang. Jadi makanya seorang di antara kita itu semuanya itu adalah dai sebenarnya. Ustadz itu bukan yang hanya menyampaikan. Perilaku kita juga itu dakwah ya, merupakan dakwah secara perbuatan dan itu lebih berkesan kalau kita baik gitu. Wah insya Allah gampang nanti diterimanya. Ngomong aja ke DKM kan kitanya baik. Betul. Udah langsung oh iya karena tahu ini baik sekali akhlaknya. Kayung Yuan jadi harapan umat. Betul Pak. Harapan umat. Harapan umat gitu. Jadi kalau pemuda jadinya oh ini bagus nih untuk calon. Calon dago gitu. Belum lagi kalau masyarakat gitu kan simpati enak gitu. Jadi perlu membuat simpati orang gitu dengan perilaku kita. Kayaknya itu yang perlu kita garis bawah yang pertama itu Ustaz ya. Bangun simpati dulu. Tapi tentunya penuh ikhlas lah semuanya berbuat. Betul. Apa yang kita lakukan ini tidak ada apapun kecuali ikhlas karena Allah Jalla Jalla. Kebaikan ya Ustaz. Betul. Insya Allah seperti itu mungkin kalau kita sedang bergaul di masyarakat. Dan jangan merasa tadi kata Ustaz merasa diri lebih suci. Bisa jadi yang lain itu lebih baik kok daripada kita. Betul. Jangan nyinyir sama orang. Benar. Betul. Ustaz udah nyambung. Ustaz, nggak jauh beda sama apa yang Pak Dadang tadi. Iya, saya Safi'i. Iya. Saya kan di daerah saya di Camani, saya kan tinggal dah 11 tahun dari situ ya. Kemudian saya udah lama di situ. Nah di situ ada 2 masjid Ustaz. Ini boleh saya sebut kan ya? Gak usah. Masjidnya punya pemahaman misalnya. Ini misalnya. Gitu. Sebut aja pemahamannya misalnya. Pemahaman tanah naon. Misalnya pemahaman Syiah misalnya. Boleh. Enggak. Yang satu lagi ya pokoknya itulah. Nah saya kan setiap hari beribadah sholat harus ke masjid ini dan ke masjid ini kan. Nah sementara menurut kita kan itu mungkin nggak sama dengan kita kan gitu ya. Di amalan-amalan di masjid itu mungkin yang tidak sesuai dengan sunnah lah itu maksudnya gitu kan. Nah itu maksudnya umum. Contohnya gini, kalau istri saya pernah ke sana pakai cadar, ngapain pakai cadar? Gitu. Menurut petinggi mereka nggak usah gini-gini, itu kan masih jadi perdebatan Ustaz. Kemudian mereka juga maaf habis sholat itu mereka kumpul-kumpul langsung merokok depan masjidnya gitu Ustaz. Nah gimana sikap saya Ustaz? Sementara saya kan harus tinggal di lingkungan itu gitu. Itu tadi. Makasih Ustaz. Harus antum yang jawab. Enggak antum Ustaz. Anak tadi udah yang pertama. Enggak Fadal. Ada.
Ya tadi udah itulah tidak jauh beda dan juga memang itulah rintangan tatkala kita di zaman sekarang ini asingnya agama. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang orisinil di dalam agama itu mesti ada rintangannya. Ya, misalnya tadi dikatakan istri yang bersadar jadi digimanain tadi? Gitu. Ya. Belum lagi. Nah, kita mesti penuh kesabaran menghadapi rintangan yang demikian tersebut. Itu jadi pahala. Jadi ini jadikanlah lingkungan yang demikian itu bagi kesabaran yang penuh itu sebagai penguat bagi diri kita untuk komitmen terus di dalam agama. Gitu. Jadi jangan jadinya kita itu menjadi melempem. Gitu. Usahakan. Nah, terus kan yang ditanyakan pinginnya bagaimana sikap kita kan tetap bermuamalah secara baik. Walaupun jadi idfa billati hiya ahsan. Jadi lawanlah keburukan yang ada, ocehan yang ada dengan yang terbaik. Ya, bukan dilawan lagi dengan jamedut. Enggak bisa begitu. Kalau hukumnya gimana tuh? Tentang masalah. Kalau ini kalau kita kan rokok tuh haram ya. Iya. Itu udah haram. Nah, sementara mereka mengimamin kita itu abis itu merokok enak-enak di depan kita gitu kan, lingkungan gitu. Gimana Ustaz? Kita tidak ridho, sikap kita tidak ridho dengan perbuatan itu. Jangan meridoinya. Sikap hati kita tidak ridho. Dan mintalah kepada Allah untuk diberikan kebencian kepada maksiat. Kalau kita merubah dia, berupaya untuk merubahnya kan berdakwah itu tidak seperti membalikan tangan. Jadi perlu kesabaran dulu di sini. Ke lapangan dada melihat hal-hal yang kurang cocok dengan ajaran Islam itu. Kita mesti memahami, belum tahu dan sebagainya. Jangan menyikapi dengan rasa kebencian, tapi tetap rasa sayang kepada yang berbuat salah. Itu adalah saudara kita yang harus kita selamatkan. Maka jangan harus pelan-pelan, jangan tiba-tiba. Jadi sekarang itu kembali kepada sikap kita menghadapi yang salah tersebut. Sikap kita yang baik, membuat simpati kepada mereka. Nanti mengubahnya pelan-pelan, dikit-dikit. Wallahu a'lam. Kalau saya seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Terus sekali, Ustaz. Itu 1000 nilainya, Ustaz. Kalau teringat di masa Rasul berdakwah ya, kan Allah kan nggak langsung suruh Nabi itu langsung naik podium, langsung terbuka gitu kan. Tapi wa'andir ashiratakal akrabin gitu kan, berikan peringatan kepada keluarga yang paling dekat dulu. Jadi sembunyi-sembunyi awal dakwah itu 3 tahun loh Pak, 3 tahun. Jadi Nabi ngajak dulu yang mudah diajak. Gitu. Abu Bakar dengan orang tuanya, hampir seumur dengan beliau, pemudanya Ali, dan kan ibu-ibunya juga ada, gitu kan. Nah di situ kalau dari Anas sendiri pelajari, salah satu strategi dakwah yang Allah ajarkan kepada Nabi yang terakhir dengan agama yang terakhir, ya kita dalam suatu situasi masyarakat yang ada, memang nggak bisa juga kita langsung mengkumkan, semuanya akan saya ubah. Kayaknya Rasulullah aja diajarkan untuk memulai satu berproses ya. Maka mungkin kita bisa dekati beberapa orang dulu Pak, yang bisa kita dekati juga. Jadi nggak bisa misalnya, kayaknya nih ada yang di bus itu kan yang ngerokok kan banyak misalnya. Tapi dari 3 tempat yang ngerokok tuh kayaknya ada 1 orang yang kayaknya kalau diajak ngobrol sama kita agak nyaman. Kemudian dia nggak, kalaupun ada tidak cocokan, sikap dia nggak se-ekstrim yang lain gitu kan. Ini dulu mungkin kita dekati. Anak kita juga sama ya. Kalau dari yang kita ke keluarga juga gitu ya. Sama. Kan di keluarga kita kan nggak semua juga yang langsung setuju ya. Betul. Gitu kan mungkin itu uak, mamang ya, Pak De, Bude ya, atau Bule dan segala macam ya gitu ya. Ya kita memang ya yang kira-kira agak mungkin keras atau itunya ketidaksukaan pada kita. Ya kita sabari, tapi sambil terus didoakan dan dihadapi dengan sabar gitu ya. Nah kalau ada yang kelihatannya enak diajak ngobrol dan enak misalnya kita kasih dakwah gitu, mungkin berupa hadiah, kasih buku dia juga mau baca gitu kan. Nah, itu dulu kita agak dekati lebih gitu dibanding yang lain gitu. Jadi
mala yudraku kulluh la yutraku julu, barangkali agak tepat gitu Ustaz ya. Yang nggak bisa kita ambil semua jangan kita tinggalkan semua gitu kan, ibaratnya seperti itu. Oh kayaknya ada 10 nih, kayaknya satu dapat, lumayan satu juga gitu kan. Kata Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajul wahidin khairul laka min hurin na'am. Satu orang ya dapat hidayah melalui engkau itu lebih baik daripada seekor unta merah kan begitunya. Jadi dari yang anak alami ya, dari strategi-strategi dalam ke warga gitu ya terutama ya, gitu. Itu begitu. Ada lagi Ustaz dari pengalaman anak kadang sulit menentukan target saya Pak. Kayaknya dari yang ada nih, dari kesibukan kita, kemudian juga dari situasi yang ada di masyarakat ya, kayaknya kita sulit untuk mendapatkan bahkan 1 atau 2 yang bisa kita dekati Ustaz. Kadang ada menemukan kayak begitu. Nah yang kita lakukan apa? Berusaha paling tidak dia tengah ganggu orang. Tidak gitu. Orang iya kitanya itu gitu apa? Nyaman aja gitu. Dia nggak sampai mengintimidasi segala macam gitu seperti itu. Pernah ada satu waktu ya. Kita berusaha ya kalau di satu tempat kita tinggal di situ. Anak kan kebetulan kontraktor Pak, jadi ngontrak terus Pak. Jadi pindah berapa kali gitu kan. Jadi berhadapan dengan masyarakat yang beda-beda gitu. Jadi begitu pas kita ke masjid, itu kan warga itu kan rata nggak ke masjid, mungkin sholat di rumahnya ya. Kebanyakan mereka di pos itu main tak gitu kan, tak gitu. Merokok jangan ditanya deh, tak gitu tuh. Entah kalau ada pakai uang atau tidak, anak nggak tahu ya. Tapi namanya main kartu itu biasa gitu. Kalau rokok udah kayak kereta api dah. Lalu masyarakat. Suatu waktu salah satu dari mereka itu nanya, manggilnya nama, kadang manggilnya nama gitu kan, Pak Indra. Eta masjidnya mana sorangan wae, sih saya masuk surga sorangan. Ngomongnya langsung Pak. Atau masuk surga teh jangan sorangan, jangan ngajak atuh. Pleng-pleng gitu kan, seperti itu. Gitu. Sementara kita warga baru di situ. Selama ini yang kita terapkan kan ya paling kalau ketemu tuh salam, assalamualaikum, bang ke masjid gitu kan, pulang dari masjid, assalamualaikum gitu aja gitu kan sambil senyum gitu. Tapi komunikasi kan nggak berlangsung lama, nggak berlangsung panjang. Udah itu kita pulang sibuk kita masing-masing. Sampai akhirnya Allah mudahkan waktu itu. Ini Ustaz, kan anak waktu itu masih suka main badminton sama Ustaz Abu Haidar malam-malam tuh kita. Kan dulu kan ada ya. Nah, waktu itu pulang badminton Ustaz Abu Haidar, mereka juga pulang badminton dari tempat mereka. Kan suka ada tuh warga, suka ada badminton bareng gitu. Duduk, lagi ngumpul jam 10 lah gitu. Wah, ini kesempatan anak masuk. Mereka duduk nongkrong, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, anak langsung. Pulang, kebetulan di rumah teh, makanya kopi teh itu bagian dari dakwah teh saat. Anak kan nyetok itu saruntu itu teh. Anak bawa saruntu juga senjata teh, kopi weh, gitu. Langsung assalamualaikum Pak. Aduh, ini saya pasang kopinya nih, tapi airnya kan harus dari sini nih saya bilang gitu. Bukan ada kue gitu. Belum ada kue, baru aqua gitu. Gak lama kemudian si tuan rumahnya Pak ngeluarin air panas, ngeluarin kue gitu. Ngobrol di situ. Nah, di situlah mulai bak-bik-buk gitu kan. Pak Indah kenapa sih kok masjidnya kayak sendirian aja gitu kan ngomongnya gitu. Kayaknya nggak gabung dengan segala macam gitu kan seperti itu. Langsung ditembak Pak. Kebetulan itu dosen dia itu. Ya biasa dosen kan biasa kan. Kenapa gitu kan gitu. Begini Pak, saya bilang, saya ini kan sedang belajar Pak. Jadi sementara apa yang saya pelajari itu kan saya ingin amalin gitu kan. Apa yang terjadi yang bapak-bapak lakukan, sebenarnya dulu saya sering melakukannya, saya bilang. Saya ini Pak anak Pak RT Pak, saya bilang. Jadi saya tahu masyarakat itu seperti apa. Saya dididik orang tua saya berhasil, saya bilang. Saya pernah jadi kepala asrama mahasiswa, saya bilang. Jadi yang kayak begini mas saya udah paham. Cuma begitu saya mulai belajar Pak. Ada beberapa waktu yang saya khawatir di situ waktu kayak yang nanti Allah tanya gitu kan. Nah bagi saya yang sudah tahu ini Pak, yang dosanya bisa lebih besar Pak kalau saya melakukannya dibanding yang belum tahu. Saya bilang gitu. Jadi saya berusaha menjalankan. Memang dalam menjalankan juga baru menjalankan ya. Kadang-kadang ada yang pas, ada yang enggak kan gitu. Itu. Nah, terus gimana tuh?
melebar akhirnya gitu kemana-mana gitu kan tentang akhirnya enak lah jadinya itu tuh sampai satu waktu ada tokoh masyarakat di situ juga ngomong, Pak Indra, hukumnya main kartu gimana? Nanya langsung gitu. Yang jawab kudu kumaha. Termasuk masalah rokok. Itu udah nanya itu udah mantep tuh. Bagus itu. Gitu kan? Aduh Pak, gini aja lah. Tuh masjid masih kosong saya bilang. Udah aja 5 waktu aja penuh di sana. Jawabannya di sana saya yakin. Soalnya udah tahu mereka mah. Dia pengen tahu sikap kita keras atau tidak. Iya. Sikap kita ada nggak ingin ingin mengajak mereka, itu aja sebenarnya kan punya apa sebenarnya itu punya niat yang bagus mereka. Cuman kita emang jangan terpancing akhirnya menjadi ucapannya yang kesannya malah menggurui, menyerang gitu kan. Anak bahasa kan kita, Pak gini aja lah. Itu masjid masih kosong sadar. Terus pinter-pinter ya Ke masjid aja. bicara. Nanti insya Allah jawabannya di sana saya bilang. Artinya orang kok ada hatinya terbuka ya, cinta kepada masjid, cinta kepada Allah mah. Yang disuruh yang kebiasaan makanya udah gampang hilang. Syirik aja sahabat hilang kok ketika hidayah udah masuk kan gitu. Betul. Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang teh pancing-pancingan itu teh suka ada itu yang kayak gitu tuh. Nah akhirnya kembali juga sih kok dari pengalaman anak pribadi tuh ya apa ya, emang perlu cari momentum juga sih penting Pak. Celah-celah. Anak tuh setahun itu hanya salam gitu kan. Kita kan nggak bisa datang langsung mereka lagi gini gitu di ke pos gitu kan kita nggak bisa ujuk datang. Kalau baru orang ada di situ ya kan kayaknya maksudnya kita khawatir ada fitnah yang lain yang muncul gitu saat Nabi berikirnya gitu kan. Nanti mikir gitu saat sambil berdoa ya. Iya betul. Aduh ya Allah tunjukkanlah suatu situasi yang Ana bisa dekati mereka. Dapat itu. Alhamdulillah. Nah yang keduanya di bulan Ramadan saat ada apa? Ada ronda Pak. Ana pokok ronda Ana nggak mau bayar. Ana mau ikut. Cuman saya bilang Pak saya bisanya di hari-hari kan besoknya kan nggak ada ngaji kan. Biasanya saat gitu ya. Iya. Udah turun jam 10. Karena biasa bawa peralatan makan minum segala macam. Itu yang kedua ya momentumnya ya. Dan itu kan kita turun jam 10 jam 2 pulang tuh bubar tuh. Gitu kan sahur kan. 2 jam pertama Ana ikuti aja obrolan mereka tuh. Gitu. Masalah biasanya kalau obrolan orang-orang abang tuh ya nggak pertama bola. Yang kedua masalah negara, politik. Yang ketiga nanti masalah ekonomi. Keempat mulai masalah masyarakat, mulai ngomong tetangga. 2 jam pertama itu anak imbangi. 2 jam berikutnya mereka sudah mulai nanya hukum. Iya betul. Dengan cara anak coba pancing. Sebenarnya Pak saya bilang kalau tentang negara dulu juga di zaman Nabi itu ada kasus-kasus kayak gini Pak. Nah Nabi ngajar sahabat tuh kayak gini. Sudah mulai. Itu kalau gini bagaimana Pak Indra? Sampai akhirnya di 2 jam berikutnya saat mereka udah curhat pribadi sudah. Iya. Curhat pribadi mereka itu. Masya Allah. Nah dari situ kan artinya kita selain memang harus mempersiapkan ilmu ya jelas ya gitu ya. Kalaupun enggak kan kita bisa mencarikan referensi kalau kita nggak bisa nyampaikan gitu. Tapi di situ momentum yang Anda dapatkan kedua Ramadan. Nah yang ketiga adalah kerja bakti. Pokoknya Ana sudah dari itu menerapkan Ana tinggal di beberapa tempat. Pokoknya lah mulai kerja bakti. Ikut. Bukan saja ikut Ustaz. Yang pertama kalau keluar rumah harus anak. Dan harus menyediakan makanan untuk yang kerja. Sudah ada kerja bakti itu udah bilang ke istri harus masak yang spesial. Oh, Masya Allah. Gitu. Bisa diambil pelajaran nih Seperti sama itu. kita semuanya. Jadi karena awal pertama tuh udah beberapa hari sebelumnya itu udah nyiapkan alat kerja itu. Kerja. Ini tadi kan sempat bertanya juga dengan kondisi. Kayaknya ini sebagai obatnya, Pak. Iya. Itu pertama itu. Jadi dan itu udah artinya gini pas Anda mulai kerja gitu kan orang kan udah mulai, Pak. Mereka kan malu kan karena kita duluan kan. Artinya kita udah punya kerja dulu prestasi yang mereka nggak punya. Apa itu? Yang terdepan yang pertama. Mereka itu berarti sebenarnya dia udah kalah nilai kalau dalam ujian tuh udah kalah nilai karena kita yang pertama. Di situ kita udah punya nilai jual gitu loh. Dia datang dulu pas dia yang nyapa kan gitu kan. Nah di situ langkah berikutnya setelah itu terjadi ini kan karena kerja baktinya panjang. Anak keliling nyabet itu sampai ke ujung.
masuklah bergabung dengan komunitas yang lebih besar bersama ini. Kadang kan ngumpulnya beberapa titik tuh, keliling aja sambil ngobrol gitu. Nah gitu, seperti itu. Masya Allah. Gitu. Dan yang keempat adalah istri kita juga harus berdakwah. Jadi anak, alhamdulillah istri itu ikutan berdakwah ketika suami-suaminya bekerja, istri kita ada di rumah. Nah itu di saat pagi itu ngetok ke mereka, ke tetangga gitu kan, sambil bisa buat kue itu, ngasih kue. Nah dekati dulu Bu RT-nya. Dekati dulu Bu RT-nya. Sebab kalau Bu RT-nya udah dapet, ngomongnya bagus, wah yang cadar tuh nggak begitu kok, nggak gambaran kayak yang seperti apa deh penampilan. Biasa kok tegur sapa segala macam. Udah antum tetangga ngomong sama Bu RT-nya selesai. Ya, Masya Allah. Bagus. Sama Bu RT-nya selesai itu. Ana bilang ke istri Ana, ambil dulu apa kepalanya. Iya. Kalau ibu-ibu udah ngomong, suaminya pun nanti ikut gitu kan. Kita suaminya ketemu di kerja bakti, ketemu di badminton gitu kan. Istri kita sama istrinya gitu. Akhirnya berebat ke tetangga gitu. Nah yang terakhir yang Ana lakukan adalah rapat RT Ana harus ikut. Ya kok udah rapat itu Ustaz, Ana mesti datang. Walaupun kadang duduknya paling belakang. Hanya sudah hadir. Sebenarnya banyak usul-usulan di RT itu anak pengen ngomong, cuman khawatir kia biasa kan di kita ya, yang ngusul kamu kudu gawe gitu. Anak nggak mau nanti tahu dipilih kan repot orangnya. Dakwah kita tuh bisa gitu, kalau dapat kekuasaan kan repot kan. Jadi PRT nih. Udah aja paling apa kalau ada usulan masuk ya lewatnya Pak RT aja ngusulkan. Jadi kalau ada usulan warga mah ngusulnya ke Pak RT aja. Ke Bu RT gitu usulannya gitu. Nggak kita langsung yang masuk gitu. Nah mungkin gitu dari pengalaman pribadi Pak. Ya. Dari berapa yang... Dan yang Ana rasakan ya dakwah kita ya artinya ya tadi kan kita memang nggak bertarget kita bisa ada ngundang ustadz di situ gitu kan. Ada pengajian di situ. Tapi target kita adalah kita beribadah nyaman. Mereka melihat sunnah kita dalam bentuk akhlak yang baik. Sholat berjamaah 5 waktu. Dalam bentuk perbuatan aja. Nggak ada bentuk lisan gitu. Ya, mungkin sharing pengalaman aja nih Ustaz. Sharing pengalaman aja. Gitu. Aduh maaf nih Kak, saya aneh paling banyak ngomong gitu. Masya Allah pengalaman berharga banget. Terima kasih pengalamannya Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa Ustaz bisa melaksanakan atau minimal mendekati apa yang Ustaz lakukan. Mudah-mudahan kita juga di masyarakat bisa diterima, bisa bergaul, bisa menyampaikan dakwah tadi tidak hanya berupa ucapan. Satu lagi yang terakhir Pak Dadang dari pengalaman. Ini sangat penting dan Ana yakin ini dialami oleh banyak ini. Iya. Ana pernah sebelah tetangga itu ngundang acara Ustaz. Nah, ini kan sering tuh kita diundang tuh. Undang acara yang di situ, wah pokoknya kita tahu lah acaranya kan itu kan acara keluarga yang nanti mereka mungkin ada buat acara-acara gitu segala macam gitu ya. Tetangga pisan, tetangga persis. Kita datang itu acaranya acara yang begituan gitu kan. Dalam pandangan agama kita dengan dalil yang ada juga kayaknya nggak pas lah. Kita nggak datang, nggak enak gitu kan, bahkan omongan gitunya. Mana ya caranya? Akhirnya gini. Nu penting mah datang weh. Tapi waktunya jangan pas acara. Udah bubaran gitu acara. Baru datang. Nah, dan jangan lupa amplop nggak boleh lewat. Amplop kan yang paling penting. Dinamian. Ya, ente dinamian. Itu langsung ketemu bapaknya gitu, kan seperti itu, ketemu keluarga ibunya gitu kan seperti itu. Karena nggak bilang maaf saya nggak bisa datang, nanti kita bohong lagi kan. Udah aja, Masya Allah gimana acaranya? Lancar, alhamdulillah lancar, bagus lah alhamdulillah. Aduh Masya Allah saya ikut mendoakan gitu segala macam. Puntennya nggak bisa lama-lama itu, ya titik gitu. Iya. Ibaratnya kita mah buat dia diam weh. Iya. Dia komentar ke kita mah jangan panjang-panjang, satu kalimat titik gitu. Dah gitu ta. Sisanya setelah luar acara harus kita komunikasi terus, ngobrol sama dia dengan mas. Misalnya tetangga teh, misalnya dia kerjanya apa ya. Itu kan anak kalau misalnya pagi-pagi sebelum berangkat tuh ngobrol dulu, Pak. Kita upayakan ambil ilmunya dia. Dia kerjanya apa? Oh gini. Udah, soalnya kita berupaya mencari cara ngubaran kemarin teh jangan sampai
jadikan masalah gitu saya nggak datang teh gitu. Nah mungkin itu yang terakhir. So ini termasuk yang sering dialami dan berat memang kadang kita nggak kok diundang teh. Ya, oh iya. Aja tuh palingnya gitu kan, Mas. Iya, betul. Ada solusi.